Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat dan sudah memasuki hampir 3 bulan. Kita lihat apakah dalam bulan November ini tim penyidik sudah akan bisa mengeluarkan siapakah tersangkanya. Harap-harap cemas ya. Oke, sekarang kita bahas adalah mengenai CCTV. CCTV yang muncul dengan dua kendaraan yang diduga terkait dalam kasus ini adalah pertama kendaraan motor NMAX warna biru, kedua adalah mobil Avanza warna putih. Ini memang tim penyidik sudah menyatakan adalah diduga dari hasil analisa sejumlah CCTV di Subang dan juga Bandung, Jawa Barat. Tapi ternyata kan sampai sekarang kita masih belum ada kepastiannya ini. Ada sosok yang diduga adalah perempuan memakai jilbab juga ada digambarkan di sana. Tapi ada beberapa teori konspirasi yang beredar di luar sana dan akan aku coba gabungkan dengan beberapa fakta yang sudah aku analisa hampir sebulan terakhir ini. Oke, yang pertama adalah konspirasinya menyatakan bahwa dua kendaraan tersebut sepertinya tidak terkait dengan kasus pembunuhan ini. Oke, kenapa konspirasi ini muncul? Karena ada beberapa fakta yang bisa kita temui. Pertama begini, kalau dari CCTV sendiri itu pertama tidak ada yang melihat bahwa dua kendaraan tersebut berada di lokasi TKP. Kita ketahui kan ya dari saksi yang ada di pagi itu, misalnya Mang Ajat, Mang S, dan juga supir angkot tersebut, itu tidak melihat ada dua kendaraan tersebut. Bahkan jejak dari dua kendaraan tersebut pun tidak ditemukan di TKP. Kalau ada pasti akan diketahui kan jejak bekas bannya. Atau ada yang bilang begini, Anjas, mungkin aja kedua kendaraan tuh parkirnya tidak di depan rumah, tapi parkirnya tuh bisa aja di kebun. Nah, kalau di kebun juga pasti akan ada bekas jejaknya kan ya. Itu menurut aku yang menjadi alasan cukup kuat kenapa kedua kendaraan tersebut dinilai tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini. Ini menurut aku juga cukup kuat nih kemungkinan ini. Terus juga yang kedua, untuk mengetahui dua kendaraan tersebut adalah hal yang sangat tidak sulit ya menurut aku. Kenapa aku bilang begitu? Tim kepolisian itu sudah mendapatkan video ya, bukan hanya sekedar capture yang kita dapatkan misal dari TV One, itu kan capture dari beberapa titik di Bandung dan juga Subang seperti di Jalan Cagak juga mungkin daerah-daerah seperti itu. Itu kan hanya capturean foto dari layar monitor CCTV. Dan di layar tersebut pun aku lihat ketajamannya juga cukup bagus. Itu artinya harusnya dengan video yang sudah sangat jelas seperti itu kita bisa zoom in. Dengan kualitas kamera CCTV kita bisa melihat nomor kendaraannya tersebut. Terus juga nomor kendaraan tersebut yang sangat terjelas nyata adalah sebenarnya adalah kedua-duanya motor NMAX warna biru dan juga mobil Avanza warna putih. Itu sangat jelas loh sebenarnya kalau kita bisa zoom in itu sangat jelas sekali melalui video itu. Nah, harusnya kalau teman-teman mungkin nggak semua orang tahu kan gimana caranya kita mengecek polisi registrasi dari sebuah mobil itu dan juga kendaraan itu sangat gampang sekali. Ada yang bilang gini, jangan-jangan aja nanti kan mobil dan juga motornya itu dirubah catnya. Mungkin dirubah menjadi hitam atau menjadi warna lainnya, itu juga gampang kan ya, karena kalau kalian tahu ya di nomor polisi, saat kita masukkan nomor polisi sudah ketahuan, itu akan ada kelihatan tuh nomor asli, warna mesinnya, warna asli mobilnya seperti apa, itu akan kelihatan. Terus ada juga yang bilang, jangan-jangan itu nanti adalah nomornya polisi ya, kalau kita nomor polisinya adalah nomor palsu gitu. Kalau kita ngomongin kemungkinan pasti banyak sekali kemungkinan, tapi menurut aku gini ya, untuk bagian ini aku sangat lebih setuju dan juga yakin 80% menurut aku bahwa kedua kendaraan itu sepertinya tidak terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Itu adalah beberapa faktanya yang aku temukan dari berbagai analisa dari media sosial. Apalagi juga kan di hasil otopsi pertama kita ketahui ternyata antara jarak CCTV yang direkam hampir 11 malam di tanggal 17 Agustus dengan kematian pertama itu setengah 12, kayaknya nggak masuk akal, nggak make sense. Tapi kan ada sanggahan berikutnya bahwa ada yang dikoreksi yaitu adalah waktu kematian ya, ini baru bisa masuk akal juga. Tapi gini ya, ada satu hal yang menurut aku sangat menunjang banget kenapa menurut aku juga sama bahwa kedua kendaraan tersebut sepertinya tidak terlibat dalam kasus ini, di mana diketahui ada sopir angkutannya yang bersama Mang S itu melihat ada sosok yang pakai rambutnya itu pirang,
kulitnya putih, pria yang menyetir mobil Alphard hitam tersebut. Nah, menurut aku sih dari berbagai macam fakta dan juga berita di media massa, itu adalah menurut aku yang punya tingkat akurasi yang sangat tinggi sekali. Rambut pirang, pria di situ, itu adalah menurut aku adalah hal yang sangat menjurus sekali linear dengan olah TKP. Di olah TKP dikatakan bahwa ada ditemukan dua jejak kaki yang berbeda, ya, dua telapak kaki yang berbeda. Mungkin salah satunya adalah si orang yang mengendarai mobil Alphard tersebut. Sudah dapat dipastikan sih kalau yang rambutnya pirang, berarti yang kalian selama ini kan terpecah menjadi dua, ada yang pro dan kontra, ada yang pro kontra ke bagian Yoris dan Danu, ataupun juga Bu Mimin dan juga Pak Yosep begitu. Kalau keyakinan dan fakta itu adalah valid benar, bahwa yang nyupir mobil Alphard hitam itu adalah pria berambut pirang tersebut yang diwarnai lah orang Indonesia pastinya dia, itu berarti pelakunya bukanlah kedua orang yang selama ini, kedua kubu yang selama ini menjadi perdebatan di netizen gitu kan ya. Karena aku juga yakin nggak mungkin ya anggota keluarga siapapun itu tega melakukan hal seperti itu. Itu adalah kalau untuk pelaku, kecenderungannya sepertinya tidak mungkin dari pihaknya Yoris, Danu, atau Pak Yosep, Bu Mimin, sepertinya agak kecil kemungkinan di situ. Tapi memang ada dugaan nih kan ya, bahwa kasus ini tuh tidak lagi melulu mengenai pelakunya, tapi juga ada otaknya. Nah, untuk otaknya ini masih ada kecenderungan yang masih ada pihak Yoris, Danu, ataupun juga Yosep, Bu Mimin. Kalau masalah otak, kita bisa analisa ini bukan tuduhan ya, tapi adalah melihat dari berbagai kecenderungan di sosial media. Kalau untuk pelaku, aku sangat yakin sekali, mungkin ya, keyakinanku adalah 70% sih memang, kemungkinan besar tidak ada dari kedua kubu tersebut, karena dari fakta si supir angkutan tersebut yang melihat supir Alphard warna hitam. Tapi kalau untuk otak, nah ini adalah hal yang masih terus diselidiki begitu. Karena kalau kita lihat motif, memang benar bahwa sejumlah pakar dari kriminolog menyatakan kasus pembunuhan umumnya itu kan didasari oleh 3 hal ya. Pertama adalah masalah asmara, kedua adalah masalah harta, dan ketiga adalah masalah ya interaksi sosial ya, permasalahan sosial seperti itu. Kita ketahui memang untuk kubunya Ibu Mimin dan juga Pak Yosep, kita nggak bisa menutup mata bahwa mereka ini memang punya permasalahan ya, baik dalam segi ekonomi dan juga asmara. Misalnya kita ketahui Ibu Mimin menurut keterangan dari kakak almarhumah itu menyatakan bahwa sering berantem, pernah juga meneror, dan hubungannya tidak harmonis. Bahkan juga Ibu Mimin dikeluarkan atau nggak tahu mengundurkan diri, nggak tahu, yang pasti tidak dalam hal yang nyaman, karena Ibu Mimin itu tadinya mengurus juga di yayasan, kemudian Yoris masuk, kemudian sudah tidak lagi di situ. Bahkan juga kita ketahui di 3 tahun terakhir ini Pak Yosep itu tidak mendapatkan jatah apapun, uang gitu untuk dari penghasilannya di yayasan, padahal yang mendirikan yayasan adalah Pak Yosep kan ya. Yoris sebagai anak dan kedua almarhumah sifatnya adalah bekerja, ya pendirinya adalah Pak Yosep. Bahkan juga Ibu Mimin mengatakan di wawancara sejumlah media massa bahwa Ibu Mimin tuh juga berjuang gitu untuk mendirikan yayasan, kenal dengan Pak Yosep itu sebelum sekolah ada, tapi yayasan sudah ada, yang intinya ingin menggambarkan dia pun sama ada perjuangan di situ. Nah, dari masalah ini, sebagian masyarakat itu menilai ini kemungkinan bisa menjadi motif ini bagi mereka yang kontra dengan Pak Yosep dan juga Ibu Mimin, tapi ini belum tentu kebenarannya kan ya. Atau ada lagi nih sisi lain yang kontra dengan Yoris dan juga Danu yang berpikir bahwa mereka mungkin aja menjadi otaknya ini. Kenapa? Ada beberapa alasan, misalnya begini, ada isu-isu di luar sana yang bilang mungkin saja yang karena alasannya begini, siapa yang paling diuntungkan dari kasus pembunuhan ini? Menurut aku yang paling diuntungkan bukan, ada 2 orang pasti berpendapat, katanya Yoris yang paling diuntungkan, kan dia akan menerima warisan. Setahu aku dalam hukum waris, jika seorang ibu meninggal, itu akan dialihkan ke suaminya dulu. Kalau orang tuanya meninggal, baru anak yang mendapatkan. Jadi kalau menurut orang-orang bilang gini, bahwa Ibu Tuti meninggal, Amel juga meninggal, sudah pasti semuanya akan ke Yoris.
correct me if I'm wrong, kalian bisa cek di notaris gitu kan ya, semuanya itu harus beralih ke suami terlebih dulu. Kalau suaminya mau memberikan ke anak, hibah itu baru bisa. Jadi agak ada kecenderungan yang bilang bahwa yang paling diuntungkan adalah Yoris. Itu menurut aku agak keliru ya. Yoris belum mendapatkan warisan karena masih ada Pak Yosef begitu ya. Semuanya akan ke Pak Yosef terlebih dulu. Terus juga apa dong yang kontra dengan Yoris? Kenapa menuduh pihak Yoris dan juga Danu? Ada isu di luar sana yang beredar bahwa ada kecemburuan sosial karena Amel itu dimanja dan hidup mewah dengan dimanjakan oleh orang tuanya. Beda dengan Yoris, katanya ada kecenderungan seperti itu. Well, ini juga mungkin bisa, tapi ya kita nggak tahu kan ya, masa sih hanya karena masalah hal seperti itu bisa menjadi motifnya? Ya bisa saja, bisa iya, tapi ya ini terlalu prematur ya, baik kedua belah pihak ya. Karena kita ketahui juga kan ya, kasus pembunuhan itu nggak selalu identik dengan motif begitu, dan motifnya pun kadang juga aneh-aneh ya. Ternyata bagi kita motifnya simple, bagi mereka itu adalah yang hal berat banget. Itu adalah bagian-bagian yang aku coba paparkan dari sebagian netizen yang pro kontra, baik ke pihak Danu Yoris ataupun juga ke pihaknya Pak Yosef dan juga Ibu Mimin. Tapi kalau secara keseluruhan pendapat aku pribadi, siapa yang paling diuntungkan secara ekonomi dari kepergian kedua almarhumah? Ya kemungkinan besar yang paling diuntungkan adalah Pak Yosef ya, karena secara ahli waris pun Yoris belum bisa mendapatkan ahli waris tersebut kalau masih ada Pak Yosef, dan kalau Pak Yosef mau memberikannya ke Yoris itu kan ya harus ada tanda tangan dulu hibahnya, kecuali kalau Pak Yosefnya meninggal, kemudian juga Ibu Miminnya meninggal, baru semuanya ke Yoris. Tapi kan ini belum seperti itu. Oke, yang pasti itu adalah kedua kemungkinan yang ada di media massa dan juga netizen berpendapat. Tapi juga jangan lupa nih, ada satu lagi kemungkinan bahwa pelakunya adalah bukan dari kedua kubu ini. Mungkin aja mereka ini bukanlah pelaku dan juga dalangnya, tapi ada orang di luar sana yang mengetahui seluk-beluk keluarga ini. Makanya dia bisa masuk ke lokasi kejadian tanpa ada merusak kunci, dan orangnya juga kenal. Karena kan dari Kapolres ya Subang, Bu Sumarni juga menyatakan bahwa diduga orang dekat yang orang kenal karena tidak ada kerusakan pintu. Tapi kan tidak pernah menyebutkan orang dekatnya itu adalah keluarga, bisa aja teman yang lain, teman kerja, atau berhubungan dengan yayasan juga. Kita nantikan seperti apa kelanjutannya, tapi aku sangat yakin sekali ya tim penyidik sekarang sudah benar-benar terang benderang. Siapakah pelakunya itu sudah ada ya, sudah dikantongi menurut aku. Bahkan juga Kadif Humas Polda Jawa Barat beberapa kali menyatakan kasus ini tidaklah terlalu sulit, sudah diketahui orang-orang yang diyakini, tapi memang ada dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa dia adalah tersangkanya. Paling tidak sih menurut aku sudah adalah satu alat bukti yang sudah dikantongi dari tim penyidik, tinggal butuh satu lagi dan akan ketahuan ini siapakah tersangkanya. Kita nantikan seperti apa. Menurut kalian apa komentar kalian? Apakah ini ya macam-macam lah prediksinya, tapi aku harap teman-teman pada saat menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan cara bijak dan juga ditunjang dengan beberapa bukti dan juga fakta yang valid dari media massa ataupun dari sesuatu hal yang kalian ketahui. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku sering bahas secara live di sana mengenai teori konspirasi dari kasus di Subang ini yang memang menjadi perhatian sekarang ini, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga secara nasional di Indonesia. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.